Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasfa Ziliazet dengan NIM 210300062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah kalkulus peubah banyak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Mukni MPD dengan judul Penerapan Integral lipat 2. Baik, integral lipat 2 atau double integrals merupakan bentuk integral biasa atau tunggal yang hasil pengintegralan pertama harus diintegralkan kembali. Biasanya dinyatakan sebagai berikut dengan integral lipat 2 dari fungsi f(x, y) dx dy. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2 tak tentu dikarenakan tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan pada kondisi lainnya dapat dinyatakan sebagai berikut dengan integral y1 sampai y2, integral x1 sampai x2 dari fungsi f(x, y) dx dy. Pernyataan di atas disebut dengan integral lipat 2 tertentu karena tiap-tiap integralnya mempunyai batas atas yaitu x2 dan y2 dan memiliki batas bawah yaitu x1 dan y1. Selanjutnya, masuk pada sifat-sifat integral. Yang pertama, jika fungsi f(x, y) dan fungsi g(x, y) masing-masing kontinu dalam daerah R, maka integral lipat 2 dari konstanta dikali fungsi f(x, y), maka menghasilkan konstantanya kita keluarkan dari integral, menghasilkan konstanta dikali integral lipat 2 dari fungsi f(x, y). Berikut juga dengan integral lipat 2 dari penjumlahan dua buah fungsi itu menghasilkan integral dari fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, integral lipat 2 adalah aditif pada persegi panjang yang saling melengkapi hanya pada suatu ruas garis. Maksudnya yaitu integral lipat 2 R dari fungsi f(x, y) itu menghasilkan integral lipat 2 R1 dikali dari fungsi x, y itu ditambah dengan integral lipat 2 R2 dari fungsi fx, y. Selanjutnya, sifat pembanding berlaku jika fungsi f itu lebih kecil dari fungsi g untuk semua x, y di R. Maka itu sama dengan integral lipat 2 dari fungsi f itu lebih kecil dari integral lipat 2 dari fungsi g. Selanjutnya, penerapan integral lipat 2. Penerapan lain dari integral lipat 2 antara lain adalah menghitung pusat massa, momen inersia, dan luas permukaan. Tinjaulah daerah lembaran tipis yang sedemikian tipisnya sehingga kita dapat memandangnya sebagai objek berdimensi 2. Kita menyebut lembaran ini lamina. Di sini kita akan mempelajari lamina-lamina dengan berbagai kerapatan. Andaikan sebuah lamina menutupi sebuah daerah S pada bidang XY, dan misalkan kerapatan atau massa persatuan luas di X, Y disimbolkan dengan delta X, Y. Daerah S dipartisi menjadi persegi panjang kecil R1 sampai RK seperti ditunjukkan pada gambar. Ambil sebuah titik X bar K, Y bar K pada RK. Maka massa RK secara hampiran adalah delta X bar K Y bar K ARK dan massa total lamina tersebut secara hampiran adalah massa mendekati sigma K sama dengan 1 sampai N delta X bar K Y bar K ARK. Massa sebenarnya M diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas sebagai norma partisi mendekati 0 yang tentu saja merupakan sebuah integral lipat 2 M integral lipat sama dengan M sama dengan integral lipat 2 dari delta X, Y. Dengan contoh soal, sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Carilah massa totalnya. Kemudian dengan penyelesaian, integral lipat 2 dari delta X, Y itu merupakan integral 0 sampai 8 dan integral 0 sampai X pangkat 2/3 dari XY dy dx.
Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu pengintegralan terhadap Y. Kemudian baru kita integralkan terhadap X, maka menghasilkan hasil akhir yaitu 153,6. Selanjutnya, penerapan pada pusat massa. Jika M1, M2, sampai Mn berturut-turut adalah kumpulan titik-titik massa yang masing-masing terletak di X1, Y1, X2, Y2, sampai dengan Xn, Yn, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X dapat dinyatakan dengan My sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N dari XK MK. Dan Mx sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N YK MK. Lebih lanjut, koordinat X, Y dari pusat massa atau titik keseimbangan adalah X, X bar sama dengan MY per M dan Y bar sama dengan MX per M. Sekarang, perhatikan sebuah lamina dengan kerapatan berupa peubah delta X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY. Buat partisi seperti pada gambar dan asumsikan sebagai sebuah hampiran bahwa suatu massa dari setiap RK berpusat di XK, YK dengan K sama dengan 1 sampai N. Gunakan limitnya sebagai suatu aturan pembagian partisi yang mendekati 0. Cara menghasilkan rumus umum yaitu X bar sama dengan MY per M dari integral lipat 2 X delta X, Y per integral lipat 2 dari delta X, Y. Kemudian Y bar sama dengan MX per M sama dengan integral lipat 2 dari Y delta X, Y per integral lipat 2 dari delta X, Y. Dengan contoh soal, tentukan pusat massa dari lamina yang memiliki kerapatan delta X, Y sama dengan XY, dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Kemudian dengan penyelesaian, sebelumnya sudah kita dapatkan masanya yaitu 153,6. Kemudian kita menghitung MY-nya yaitu integral lipat 2 X dikali delta X, Y itu yang pertama kita integralkan terhadap Y terlebih dahulu, kemudian kita integralkan terhadap X, maka menghasilkan MY-nya yaitu 945,23. Kemudian kita cari juga MX-nya. Sama seperti sebelumnya caranya, kemudian menghasilkan hasil akhir 341,33. Maka X bar itu menghasilkan 6,15 dan Y bar itu menghasilkan 2,22. Selanjutnya, penerapan pada momen inersia. Misalkan sebuah lamina dengan kerapatan delta X, Y yang melingkupi daerah S pada bidang XY. Jika terdapat partisi S, hampiran untuk momen inersia dari setiap bagian RK, penjumlahan dan batas limitnya, maka akan diperoleh rumus-rumus berikut. Momen inersia atau juga disebut sebagai momen kedua dari suatu lamina terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dapat dinyatakan sebagai itu IX sama dengan integral lipat 2 dari Y kuadrat delta X, Y. Kemudian IY sama dengan integral lipat 2 dari X pangkat 2 dikali delta X, Y. Kemudian menghasilkan IZ itu penjumlahan dari IX dan IY. Kemudian contoh soalnya, tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z untuk lamina yang memiliki kerapatan delta X, Y sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Dengan penyelesaian, kita dapatkan hasil IX yaitu mendekati 877,71 dan Y-nya yaitu 6144. Kemudian kita dapat IZ yaitu penjumlahan dari IX dan IY yaitu mendekati 7021,71. Baik, dari penjelasan saya sebelumnya, kita dapat tarik kesimpulan integral lipat 2 atau double integrals merupakan bentuk integral biasa atau tunggal yang hasil pengintegralan pertama harus diintegralkan kembali. Jika terdapat nilai batas atas dan batas bawah, maka integral disebut
tersebut dikatakan sebagai integral lipat 2 tertentu. Integral lipat 2 juga memiliki beberapa penerapan. Penerapan yang paling jelas adalah dalam perhitungan volume benda pejal. Namun, bukan hanya dalam perhitungan volume benda pejal saja, akan tetapi integral lipat 2 juga memiliki penerapan-penerapan lainnya, khususnya di bidang fisika yang meliputi massa, pusat massa, momen inersia, dan jejari garis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.